Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah ala qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah wa ala alihi adada kulli daratin alfa marrah. Amma ba'du. Kita akan meneruskan ngaji tentang malamatiyah. Beberapa pengertian dan konsep malamatiyah telah pernah kita kaji, terutama misalnya dari Imam Al-Hujwiri, dari Ibnu Arabi, dan juga dari Maulana Abdurrahman Jami. Sekarang kita akan melihat malamatiyah dari sudut nama tarekat atau malamatiyah yang dihubungkan dengan urdu tarekat. Kalau malamatiyah dihubungkan dengan tarekat, ada dua pemilahan yang harus difahami lebih dulu. Satu, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu oleh Al-Hujwiri juga disebut menempuh jalan malamatiyah. Tarekatnya Imam Abu Yazid ini kemudian diteruskan, ada yang Syatoriyah gitu, termasuk beberapa cabang tarekat Syatoriyah di Indonesia. Silsilah sanadnya menghubungkan dengan jelas sampai kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tarekat Imam Abu Yazid Al-Bustami juga yang dinamakan di dunia Islam, silsilah yang berhubungan dengan Imam Abu Yazid selain tarekat Syatoriyah itu adalah tarekat Naqsyabandiyah, yang dari Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, dari Sayyid Amir Kulal, Baba As-Samasi, terus Imam Azizan Ali Ar-Ramitani, Mahmud Anjir Al-Faghnawi, Arif Ar-Rigari, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani, Abu Ya'qub Yusuf Al-Hamdani, Abu Ali Al-Farmadi, Asy-Syafi'i, Abu Hasan Al-Khuraqani, lalu kepada Abu Yazid Al-Bustami dari Imam Ja'far As-Shadiq. Itu salah satu silsilah Imam Abu Yazid Al-Bustami yang diriwayatkan melalui sanad Naqsyabandiyah gitu. Dari sudut ini pemilihan pertama ya. Dari sudut ini maka malamatiyah itu salah satunya, kalau dihubungkan dengan Imam Abu Yazid, ternyata tarekatnya dikenal dengan Syatoriyah dan Naqsyabandiyah. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab awal yang membicarakan malamatiyah itu, selain Tabaqatus Sufiyah yang disusun oleh Imam As-Sulami, dan juga Risalah An Malamatiyah yang juga disusun oleh Imam As-Sulami, itu menyebutkan bahwa tokoh malamatiyah itu 3 orang, yaitu Imam Hamdun Al-Qassar, yang kedua Imam Abu Hafs Al-Haddad, dan yang ketiga adalah Abu Usman Al-Khiri atau Abu Usman Sa'id bin Ismail Al-Khiri. Ketiganya ini tinggal di Nisabur, yaitu bagian dari Khurasan, provinsi timur dari kekuasaan dinasti Abbasiyah dan juga Umayyah sebelumnya. Kalau dihubungkan dengan 3 tokoh ini, yaitu Abu Hafs, Abu Usman Al-Khiri, dan Imam Hamdun Al-Qassar, ada yang menarik dari ini adalah yang dikemukakan oleh Imam As-Sulami dalam Tabaqatus Sufiyah, menyebutkan begini: walam ya'khud anhu tariqatahu ahadun min ashabihi. Tidak seorang pun mengambil dari Imam Hamdun ini tarekatnya di antara para sahabatnya. Jadi dari Imam Hamdun ini, kalau menurut keterangan dari Imam As-Sulami ini, Imam Hamdun tidak menurunkan tarekatnya ke orang yang lain. Tidak ada sahabat-sahabatnya yang mengambil. Meskipun dalam beberapa penjelasan
kajian yang dilakukan oleh A.E. Afifi ya tentang Malamatiyah, dia menyebutkan bahwa Ibnu Manazil adalah satu-satunya orang yang mengikuti dan meriwayatkan beberapa qaul-qaul dari Imam Hamdan Al-Qashar. Ini memberi pengertian bahwa kemungkinan besar memang qaul-qaul diriwayatkan oleh Ibnu Manazil, tetapi sanad tarekat tidak diteruskan ke sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam As-Sulami atau Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Walam ya'khud anhu tariqatahu ahadun min ashabihi. Sekarang kita juga bisa mengkaji, memverifikasi apakah ini betul apa enggak. Sejauh yang saya teliti dari sanad-sanad tarekat itu memang belum menemukan tarekat yang bersambung sanadnya itu sampai kepada Imam Hamdan Al-Qashar. Tetapi banyak tarekat yang menghubungkan sambungannya dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami yang kita sebut tadi gitu. Tokoh yang kedua disebutkan bahwa Imam Abu Hafs Al-Haddad, yaitu ini tokoh kedua yang disebut dalam rangkaian penyebutan tarekat Malamatiyah itu adalah Imam Abu Hafs Al-Haddad, yang ternyata di dalam kitab kumpulan tarekat Sabilus Salikin itu ya yang sudah beredar itu, sanad tarekat dari Abu Hafs Al-Haddad tidak menyambung kepada Imam Hamdan Al-Qashar, tetapi sambungan sanad tarekat dari Abu Hafs ini nyambungnya kepada Imam Syakik Al-Balkhi. Terus dari Syekh Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal itu sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada Imam Ali karramallahu wajha. Verifikasinya untuk saat ini, saya yang mengkaji sanad-sanad tarekat itu ya, belum menemukan tarekat yang sambungannya itu sampai kepada Abu Hafs Al-Haddad. Itu memberi pengertian untuk sementara ya. Belum ada tarekat yang sanadnya memiliki kesambungan dengan Abu Hafs Al-Haddad. Tetapi di dalam berbagai karya seperti Tabaqatus Sufiyahnya As-Sulami itu tetap disebut bahwa Abu Hafs ini adalah syekh yang mengajarkan malamah. Syekh yang mengajarkan malamah, dan dari Abu Hafs Al-Haddad itu disebut begini, intasyara tariqatat tasawuf bin sabur. Dari melalui sosok Abu Hafs Al-Haddad inilah berkembanglah, menyebarlah tarekat tasawuf di wilayah Nisabur gitu. Yang memberi arti bahwa malamah ini atau jalan celaan di dalam menempuh laku itu adalah bagian dari salah satu mazhab tasawuf. Dia bukan terpisah dari mazhab tasawuf atau dia menyaingi dari mazhab tasawuf. Sebagaimana disebut As-Sulami, intasyara tariqatat tasawuf bin sabur, melalui tokoh Abu Hafs Al-Haddad. Tapi seperti kita sebutkan tadi bahwa sambungan tarekat ini sampai ke sekarang belum ditemukan tarekat yang menyambung sanadnya kepada Abu Hafs Al-Haddad. Berdasarkan informasi dari Abdurrahman As-Sulami pula bahwa Malamatiyah itu mazhab yang berkaitan dengan masalah malamah. Sehingga Abdurrahman Sulami ini memiliki kitab namanya Risalah an Malamatiyah, itu dia berbicara tentang etika-etika seorang yang memegang tarekat malamah atau cara malamah di dalam laku mereka itu disebutkan, tapi dia tidak menyebut sanad-sanad tarekat malamah, sehingga kemungkinan pada masa itu memang difahami bahwa malamah itu ya jalan tarekat yang ditempuh oleh 3 orang ini, tetapi dia bukan satu jenis nama tarekat yang kemudian disebarkan sampai ke generasi-generasi berikutnya, sehingga dia dimasukkan oleh As-Sulami itu tetap bagian dari tradisi tasawuf dia gitu. Ketika tradisi malamah ini diajarkan Imam Hamdan Al-Qashar, disebut pula bahwa namanya Al-Hamduniyah atau Al-Qashariyah atau Malamatiyah. Jadi kalau dia dihubungkan dengan tarekat
nama tarekat ya. Nama tarekat itu ya pada masa Imam Hamdun dia disebut Hamduniyah, Qosoriyah sama Malamatiyah gitu. Yang kemungkinan adalah karena tarekatnya menggunakan jalan Malamah tadi, sehingga orang-orang menamakannya tarekatnya sebagai Malamatiyah gitu. Di dalam beberapa penjelasan tasawuf itu, selain 3 masyayikh ini, yaitu Abu Hafiz, Imam Hamdun Al-Qashar dan Abu Usman Al-Khiri, belum kita temukan nama-nama tokoh yang lain selain Abu Yazid Al-Bustami yang disebut oleh Al-Hujwiri sebagai orang yang dihubungkan dengan Malamah ya. Memang ada beberapa tokoh setelah itu disebut sebagai murid-murid dari penyebar mazhab Malamah atau metode Malamah di dalam menjalani laku gitu. Setelah itu, tapi sebelum dari 3 tokoh ini saya belum menemukan ada tokoh yang disebut sebagai Malamah. Mungkin ada juga orang-orang tokoh tetapi memakai jalan itu tapi dia tidak disebut sebagai seorang Malamati, telah ada, mungkin saja begitu. Tetapi perkembangan Malamiyah yang disebut sebagai tarekat, yang tadi disebut Hamduniyah, Qosoriyah dan Malamatiyah yang dihubungkan dengan Imam Hamdun Al-Qashar, atau kalau mau disebut tarekatnya Imam Abu Hafiz Al-Haddad atau Imam Abu Usman Al-Khiri, itu ternyata yang tadi juga kita sebut belum ada kesinambungan sanad setelah itu sampai kajian-kajian belakangan tentang tarekat dan tasawuf itu diakui muncul namanya tarekat Malamatiyah pada masa Turki Utsmani. Ini dikabarkan, saya baca dari kajian yang dilakukan oleh Sayyid Husain Nasor ya, bisa dilacak sendiri di kajiannya itu. Tarekat Malamatiyah ini yang awalnya berkembang abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah atau abad ke-11 sampai 12 Masehi ya, di masa-masa awal yang kita bicarakan tadi itu. Kemudian muncul tarekat Sufi bernama Malamatiyah, berkembang di Utsmaniyah gitu. Nah, hanya saja hubungan tarekat ini dengan Malamatiyah awal itu Sayyid Husain Nasor tidak menyebutkan dan belum ada keterangan tentang itu. Bahkan A.E. Afifi yang menyebutkan dan mengkaji Malamatiyah itu menyebutkan begini, demikianlah telah berlalu Malamatiyah di dalam pengagungan mereka, yaitu penjelasan tentang masyayikh Malamati dan beberapa tabaqat guru ya. Sampai terjadilah di masa berikutnya yang baru di Turki, khususnya di dalam bentuk jenis Ibaqiyah yang menghapus dalamnya setiap pembedaan antara Hasan, Qabih, Khair dan Syar. Akan tetapi kami tidak mengetahui hubungan kesejarahannya kecuali dalam Mujarodul Ismi. Hanya ada dalam nama, maksudnya ada ketunggalan namanya saja, yaitu Malamatiyah yang masyhur di Turki dengan Malamatiyah yang digambarkan oleh Imam As-Sulami di dalam Risalah An Malamatiyah As-Sulami yang bisa dikaji sendiri oleh para pembaca dan pemirsa. Ternyata tidak ada kaitannya. Saya yang mengkaji Malamatiyah ini menemukan ada kemungkinan kemunduran. Malamatiyah ini, kemungkinan kemunduran ini bisa dilihat dari keadaan sudut politik ya, sudut politik, sosial politiknya. Satu, memang kawasan Nisabur dan Khorasan ini tempat bergolaknya situasi politik ya. Revolusi Abbasiyah muncul dari sana. Banyak sekali pergolakan-pergolakan kemerdekaan dari Abbasiyah juga muncul dari situ gitu ya. Terutama dari wilayah Transoksiana sebelahnya Khorasan gitu. Kemungkinan kemunduran sosial politik itu, satu, dugaan saya begini. Pertama, karena pada masa itu yang dinamakan ahli-ahli ilmu yang terkenal yang menjadi rujukan dan punya majelis-majelis itu banyak dimiliki oleh ahli hadis, dimiliki oleh orang-orang ahli fikih, ahli-ahli dokter seperti Ar-Razi dan seterusnya itu kalau dokter ya, dan beberapa ahli tentang ilmu kalam, ilmu perdebatan tentang teologi dan seterusnya.
Yang kedua, masa generasi kedua. Jadi ada masa generasi kedua itu setelah generasi pertama Abu Hafs Al-Haddad, Abu Usman Al-Hiri, Imam Hamdun Al-Qashar gitu ya. Generasi kedua itu tokoh-tokoh malamati yang menggunakan metode-metode malamati dalam laku mereka itu namanya adalah Syekh Mahfud bin Mahmud An-Nisaburi. Yang ini merupakan sahabat Abu Hafs dan Abu Usman. Kemudian pergi ke Baghdad. Jadi ceritanya pada generasi kedua dari generasi malamati ini kemudian mereka ke Baghdad. Nah, di Baghdad bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, dengan Abu Ali As-Saqafi. Nah, kemudian belajar dari ilmu-ilmu yang berkembang di Baghdad. Seperti kita ketahui bahwa Imam Junaid Al-Baghdadi mengembangkan konsep al-fana gitu loh. Jadi apa yang dialami, pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami itu kemudian diuraikan melalui konsep al-fana. Nah, pengembangan dan pertemuan antara guru-guru di Baghdad dengan apa yang diperoleh dari Nisabur ini kemudian menjadikan metode-metode malamati itu bukan satu-satunya metode yang berkembang di kalangan tasawuf. Apalagi terus kemudian secara sanad tarekat ini, sanad-sanad dari Imam Junaid Al-Baghdadi itu berkembang secara luas yang dikenal diwarisi oleh dunia Islam pada saat ini. Dari para ashab dan murid-murid ashabnya tiga orang di generasi pertama Malamatiyah itulah kemudian mereka terintegrasi dengan sufi atau sufiyah, orang-orang sufi atau dengan tokoh-tokoh sufi yang lain. Sehingga kalau kita menemukan uraian-uraian pada masa belakangan setelah mereka itu, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami yang kita sebut itu, maka Malamatiyah itu tetap dianggap sebagai bagian dari tasawuf atau mazhab tasawuf. Dia bukan suatu yang alternatif dari tasawuf. Berhubungan dengan tarekat Malamatiyah tadilah, maka kita sekarang mengatakan bahwa belum sejauh yang kita kaji, belum kita temukan sanad tarekat yang bersambung kepada tiga tokoh itu. Belum ada tarekat yang bersambung kepada sanad tiga tokoh itu. Tetapi ada tarekat yang bersambung dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami, seperti Satoriyah misalnya begitu. Seperti juga tarekat Naksabandiyah. Selain itu ada pula tarekat-tarekat yang menggunakan metode malamah di dalam amalia-amaliyah mereka. Seperti disebut oleh Imam Al-Ujwiri ya, metode malamah itu kan metode untuk merealisasikan keikhlasan terus-menerus. Di dalam amal-amal yang ia lakukan, mau dicela terserah, mau tidak dicela terserah gitu. Mau diejek terserah, tidak diejek juga terserah, begitu aja. Itu banyak kita temukan di berbagai macam pengamal tarekat begitu. Yang penting dia berusaha terus-menerus melakukan dan berusaha merealisasikan keikhlasan itu gitu. Kalau demikian maka tarekat Malamatiyah itu kalau dihubungkan dengan tiga tokoh di atas belum kita temukan ya. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Malamatiyah itu merupakan etika, merupakan tradisi jalan bersuluk dengan menggunakan jalan celaan, tetapi bisa dilakukan oleh berbagai macam kelompok gitu, atau kelompok tarekat ya. Bisa jadi dilakukan oleh 2 atau 3 tarekat dan bisa jadi dilakukan oleh banyak orang karena merealisasikan keikhlasan itu merupakan suatu perintah-perintah dari syariat ya, supaya kita bisa berjuang, beramal dengan sekuat tenaga dengan penuh keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua dari penjelasan tarekat ini ternyata bahwa ada tarekat-tarekat yang dihubungkan dengan guru itu pada akhirnya berhenti pada guru tertentu dan tidak ada yang meneruskan. Dan itu kalau dari sudut tauhid yaitu adalah kehendaknya Allah. Dari sudut pelakunya yang menerima tajalli-tajallinya bisa jadi dialah memang tajalli yang diperolehnya adalah tidak menyebarkan itu kepada
muridnya, sehingga dia menerima saja apa yang diterima dari tajalli-tajalli yang ia peroleh dari proses yang ia alami itu, sehingga dia tidak perlu menyebarkan kepada murid tertentu, tidak perlu menyebarkan kepada sahabat tertentu, tetapi dia menyebarkan ilmu-ilmu yang diperoleh tentang keikhlasan, tentang makna-makna berkhidmah, makna-makna futuah dan seterusnya, itu tetap disebarkan sebagai ilmu yang diperlukan dipelajari. Tetapi sebagai sanad tarekat dia tidak menyebarkan. Dan contoh dari itu adalah beberapa guru Malamatiyah yang kita sebut di atas. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.